Legenda Ikan Dewa. Ada sebuah kisah yang mansur hingga saat ini. Pada zaman dahulu, daerah Kuningan ini masih menjadi salah satu daerah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang raja yang tersohor bernama Prabu Siliwangi. Dikisahkan sang Prabu mengutus segerombolan para prajurit untuk pergi ke daerah kekuasaannya. Tetapi prajurit tersebut memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk. Bukannya segera melapor hasil pengamatan mereka, justru mereka malah asik menghabiskan waktunya untuk berpesta. Ada yang asik bermain adu kekuatan, ada yang asik bermain musik, dan apa sajalah mereka lakukan demi sebuah kata kesenangan. Mereka tampak sangat menikmati waktu. Tawa lepas terlontar dari setiap mereka yang ada di sana. Allah, ayo lanjutkan Kang. Katarik atuh laguna. Sementara itu, sang Prabu yang tak kunjung menerima kabar merasa sangat khawatir dan cemas. Takut terjadi sesuatu di sana. Apakah sudah kalian menerima kabar dari para prajurit itu? Ampun Gusti, belum ada kabar apapun dari para prajurit itu. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kalau begitu, segera cari utusan untuk pergi ke sana. Baik Paduka. Sang Prabu mengutus salah seorang untuk pergi dan mencari tahu keberadaan para prajurit itu. Maka berangkatlah ia dengan mengendarai kuda yang gagah. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya sang utusan melihat para prajurit itu berpesta, menari ke sana kemari. Kehadiran utusan sang Prabu pun disambut sinis oleh mereka. Saha eta Kang? Oh, kelihatannya sepertinya dari kerajaan. Oh, keun we lah, lanjutkan Kang. Diberitahukan kepada para prajurit yang bertugas, aku, utusan dari Prabu Siliwangi, menyampaikan pesan agar kalian segera kembali ke kerajaan. Allah, jangan terburu-buru. Lebih baik kamu ikut berpesta dengan kami sampai pagi. Perintah dari sang Prabu adalah mutlak, harus dilaksanakan. Kalau tidak apa? Kamu akan melaporkannya bahwa kami tidak patuh dan tunduk pada kerajaan. Oh, silakan. Ya kan? Keterlaluan kalian semua. Sang Prabu telah memberi kepercayaan kepada
Tetapi kalian malah memberi kekecewaannya. Shh, diam. Kalau kamu tidak ingin ikut berpesta dengan kami, silakan pergi. Perintah dari Sang Prabu tidak diperhatikan oleh mereka semua. Justru mereka malah asik berpesta lagi kembali sampai fajar. Sementara itu, sang utusan kembali ke kerajaan dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada Prabu Siliwangi. Sembah Pangabaktos Gusti, bagaimana? Apa yang kau lihat di sana? Ampun Gusti, hamba melihat para prajurit itu tengah berpesta poya. Mereka menolak untuk kembali ke kerajaan. Apa? Benarkah engkau yang disampaikan ini? Ampun Gusti, benar itu apa adanya. Kurang ajar. Cepat panggil pasukan, aku ingin memberi pelajaran kepada mereka. Baik Gusti. Prabu Siliwangi nampak sangat geram dengan perilaku para prajurit itu. Ia segera menuju ke tempat di mana para prajurit itu berada. Sesampainya ia di tempat, tampak sekali terlihat para prajurit itu tengah tertidur. Ada yang tidur berdengkur keras, bermacam-macam dengan posisi tidurnya. Mereka tidak menyadari bahwa Sang Prabu Siliwangi datang. Tetapi salah satu dari mereka terbangun dan segera berdiri ketakutan. Sembah Pangabaktos Gusti, cepat bangunkan yang lainnya. Baik Gusti. Harudang. Ayah Gusti Prabu. Semua prajurit terbangun dan segera berlutut di hadapan Sang Prabu Siliwangi. Berani-beraninya kalian semua tidak mematuhi perintah saya, dan kalian pun melalaikan tugas kalian. Bahkan kalian berani melanggar titahku. Ampun Gusti Prabu, maafkan kami. Kami bersalah Gusti, ampun. Tidak ada lagi kata maaf untuk kalian. Prabu Siliwangi pun mengangkat satu tangannya ke atas. Seketika itu langit berubah menjadi gelap gulita. Hujan turun deras, membasahi mereka. Satu demi satu prajurit yang terkena air itu kulitnya berubah menjadi sisik ikan. Lalu perlahan tubuh mereka berubah menjadi seekor ikan. Gusti Prabu, ampun Gusti, tolong saya, tolong ampuni hamba Gusti, Gusti. Jeritan dan teriakan memohon ampun terdengar, saling bersaut-sautan. Namun teriakan mereka tidak bisa merendami kemarahan Sang Prabu Siliwangi. Akhirnya para prajurit itu pun berubah menjadi seekor ikan. Sampai saat ini tersebutlah ikan-ikan tersebut dengan sebutan ikan dewa. Sudah tidur ternyata anak ibu. Semoga kelak besar nanti kamu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara. Ya nak?